Kali ini sesuatu yang sangat beda, nggak biasa dari yang sebelumnya kita bahas di Grid Otomotif. Ini memang mobil lawas, tapi penggeraknya, kita bilang mesinnya lah, ini modern banget. VW listrik pertama di Indonesia. Stay tune ya. Nah, biar lebih jelas modifikasinya seperti apa, kita langsung undang Pak Rudi sebagai pemilik. Oh ya Pak, mari. Salam dulu dong sama pemirsa Grid Otomotif. Halo, pemirsa otomotif ya. Kami akan memberikan penjelasan modifikasi yang sudah kami lakukan juga di mobil VW ini ya? Ya, di mobil VW ini. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang konversi Pak ya? Betul. Ke listrik, benar? Benar. Nah ini bisa diceritain nggak motivasi awalnya kenapa jadi kok ini mobil jadul jadi listrik? Pasti, walaupun ini biayanya juga tidak sedikit, namun sebagai penggemar mobil klasik tentunya kita ingin melestarikannya. Ya, jadi jangan sampai kita pada satu saat, pada satu tahun di mana BBM sudah shortage, kita nggak bisa menjalankannya lagi. Maka dari itu motivasi terbesar kita untuk melestarikan kendaraan-kendaraan klasik kami. Gitu. Oke, biarpun kita ngomongin ini mobilnya klasik, lawas banget, tapi tetap ya energinya tuh terbarukan gitu. Benar. Nah, ceritanya gimana nih Pak untuk konversi awalnya nih jadi listrik seperti ini sekarang? Ya, konversi tentunya kita dengan niatan seperti itu kita akan berusaha ya. Kebetulan memodifikasi air cool VW ini itu relatif mudah dibandingkan dengan yang water cool. Oke. Ya. Jadi tentunya dengan adanya pemasangan adapter dan memasukkan motor listrik ke dalamnya, itu tentu pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan water cool. Oh gitu. Jadi ya. Sebenarnya ini ibaratnya pilihan yang cukup simpel lah ya untuk diubah, untuk betul, dikonversi iya. gitu ya. Nah, mengapa ini, VW gitu kan? Oh iya, ya, benar. Karena pertama ya banyak populasinya di Indonesia ya. Kita juga ada seperti push stayer, Haflinger, kemudian air cooling lainnya. Namun kita pilihan di VW karena ya di Indonesia ini spare partnya lumayan lebih banyak dibanding misalkan dengan stayer push Haflinger yang notabene hanya dibuat 16.000 unit di dunia begitu. Berarti ada satu sisi yang memang ya udahlah ini yang terbaik lah pilihannya. Gitu. Merakyat lah, namanya aja mobil rakyat ya. Betul. Namanya juga Fox ya kan? Iya, Fox ya. Oke Pak, saya boleh nggak langsung lihat ke mesinnya nih? Oh yang silakan. Sekarang kita lihat ke belakang kali ya teman-teman ya? Ya silakan. Mari. Kenapa di belakang? Karena memang VW mesinnya di belakang kan, aslinya juga. Ya maksudnya jangan lihat cari mesin di depan gitu ya. Itu udah beda. Nah, ini bukanya gimana nih Pak? Dipencet kan? Oh iya, dipencet. Gimana? Kita ada tongkat saktinya kok, jangan khawatir. Ya. Sudah, nah begini. Klasik, style klasik ya? Iya, style klasik. Tapi ini istimewanya di sini nih teman-teman. Pak, ini gimana ya konversinya secara teknis? Boleh dijelasin Pak? Ya, konversinya secara teknis nih kita mendatangkan kit ya, jadi dari EV West. Kemudian ini sudah lengkap dengan adapternya. Oke. Jadi plug and play saja, tidak ada perubahan besar lah. Jadi hanya tinggal dipasang-pasang aja sudah bisa jadi begitu. Oh, sesimpel itu Pak ya? Nah, ini yang paling familiar di masyarakat gitu, bahkan di dunia gitu. Itu Tesla kan Pak ya? Iya, betul. Untuk mobil listrik. Itu kan dia penggeraknya pakai dinamo langsung di roda-rodanya. Direct couple, ya. Nah, ini kalau ini seperti apa Pak? Nah, ini tidak. Ini masih menggunakan gearbox-nya. Gearbox-nya masih tetap ada, sehingga kita bisa memilih mau versi otomatis atau berasa otomatis atau tetap manual. Oh gitu ya, Pak? Iya, supaya anak VW juga masih selalu terkenang kan. Iya. Kenapa Pak dibikinnya seperti itu Pak? Nggak langsung di rodanya? Mungkin untuk mesin yang lebih kecil itu ada ya, sudah tersedia yang langsung di rodanya dan itu kan nanti banyak perubahan ya. Sedangkan ini ibaratnya plug and play, sudah plug and play ya. Gearbox-nya masih pakai VW, dan sehingga masih sehingga tinggal buat adapter saja, kemudian couple langsung sudah. Ya, jadi nggak banyak perubahan. Kalau seperti mau direct couple, waduh, di suspensinya segala macam nanti kita masih custom. Iya, custom begitu ya. Memang ada untuk mobil-mobil kecil yang saya juga bukan hanya penggemar VW saja, termasuk Citroen 602, kita juga mengharapkan itu. Saya sudah melihat desain-desain yang sudah direct couple langsung di rodanya dan hanya satu motor. Itu sebetulnya yang kita harapkan sih. Ya. Nah, ini Pak, paling umum di kepala masyarakat ya. Mungkin saya mewakili teman-teman juga nih pertanyaan di kepala. Ya. Ini kan mobil listrik Pak, pasti ada limit yang nggak seperti mobil diesel atau bensin gitu, yang ibaratnya kita udah mau habis bahan bakarnya, pom bensin banyak di mana-mana. Nah ini
dia baterainya bertahan berapa lama, Pak? Sekali isi 4 jam sama pengisian, itu bisa menempuh jarak 150 sampai 200 km lah. Wow. Jadi kalau ini kebutuhan ini kan memang ini VW bukan untuk hiasan atau untuk ini ya, ini kita pakai untuk ke kantor. Wow. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sih sudah cukup, lebih sudah mumpuni. Ya, kalau dari rumah Bapak ke kantor ya 120 km itu banyak banget sudah, ya. Iya, sudah cukup. Oke. Nah, untuk jarak 100 km lebih itu baterainya berapa, Pak, kapasitasnya? Oh ya, ini sudah masuk ke pertanyaan teknis ya. Jadi mungkin agak lengkap sedikit ya. Jadi ini memang sekali charge selama 4 jam itu bisa jarak tempuhnya 200 km lah, 150 sampai 200 km ya. Wow. Itu di charge 4 jam. Dan itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Sudah termasuk AC. AC berkurang 10% kira-kira. Okay. Kalau untuk menggunakan AC ya, jarak tempuhnya juga berkurang 10%. Nah, kemudian selama 4 jam itu langsung sudah siap. Terus torsinya sekitar 70 feet albe. Dan kemudian untuk peak daya maksimumnya itu 52 kW. Jadi untuk akselerasi dan lain sebagainya. Sesudahnya cruising speed dan lain sebagainya cukup dengan 15 HP di 4500 RPM. Ini semua torsinya perhitungan di antara 4600 RPM begitu. Nah, ini perbedaan apa ya? Kalau sesuatu yang terkenal di mobil listrik adalah torsinya lebih tinggi gitu, karena directly gitu kan. Nah, kalau ini sendiri gimana tuh, Pak? Memang itu kan khasnya mobil listrik ya. Kita bisa rasakan pada saat kita naik MRT ya, walaupun penuh penumpang ya, tetap aja kita bisa merasakan seperti itu ya. Gitu ya. Jadi sepertinya daya itu tersedia. Memang kalau dilihat dari karakteristiknya, even pada saat mulai start itu torsi sudah tersedia kan. Oke. Ya, jadi itu kita bisa unduh, kita bisa menikmati itu. Meskipun dia tetap pakai gearboxnya si VW ini. Oh iya, itu jadi nggak ada yang terganggu sama Dan sekali. Dan memang kelebihannya kalau sudah seperti konversi ini kita bisa menganggap versi otomatis. Karena apa? Kita hanya taruh di gigi 2 atau 3 sudah lupakan itu, sudah kita jalan aja, sudah mau kencang, mau pelan atau mau apa sudah oke. Gitu. Oke. Nah, ini kan biasanya karena memang ini bisa dibilang mobil untuk harian juga, Pak ya. Iya. Nah, ini biasanya kan tetap ada audionya nggak sih, Pak, multimedianya gitu. Nah, itu kalau tadi Bapak bilang AC akan berkurang sekitar 10%. Nah, kalau untuk kita nyalain radio, nyetel musik, itu kira-kira gimana, Pak? Oke, jadi ini dilengkapi dengan sound system yang lumayan. Lampunya kan kita ingin terang. Dan kalau kita sudah berpikir sudah mendesain mobil listrik seperti ini, ya jangan pakai lampu konvensional seperti halogen. Kita pakai LED begitu. Langsung ya, langsung LED ya. Terus kemudian hemat daya juga ya? Pasti hemat daya dan mendapat performa yang maksimum kan, optimum kan, begitu. Kan kalau biasanya VW normalnya itu depannya itu kan buat bagasi kosong. Nah, ini ada sesuatu nggak sih, Pak? Sini sekarang ada sesuatu. Ada isi baterai. Jadi kan memang pembagian beban ya, supaya dapat CG yang mumpuni ya, supaya stabil ya. Sebagai orang VW tentunya sangat mengenal ya, kalau bagasi diisi agak penuh, itu steeringnya agak berat. Jadi berat ya? Ya. Oke, ini perlu dibuka lagi nih, Pak, biar kita tahu dalamnya seperti apa, teman-teman. Jadi tongkat sakti lagi nih. Oh, tongkat sakti lagi. Wow, cukup menggemaskan ya kalau ada giniannya ya. Oke, jadi ini isinya baterai, Pak ya? Iya. Dan ada apa nih, Pak? Ada dua box besar yang saya lihat. Yang saya mau jelaskan yang penting di sini, yang biasanya tidak lazim, itu adalah ini, vacuum pump ini. Jadi kalau di combustion engine kan mudah, begitu throttle ditutup akan terbentuk vacuum kan. Sedangkan di sini kan tidak ada piston dan lain sebagainya, maka kita pakai vacuum pump elektrik. Jadi dia membuild negative pressure sehingga pada saat diperlukan dia akan berfungsi. Jadi vacuum pump, jadi dia sedot. Kan kalau di combustion engine kan perlunya kan sedot itu juga. Betul. Dengan throttle tertutup timbul vakum, dia akan membrannya menggerakkan membran di sini sehingga membantu piston itu untuk lebih ringan. Iya. Benar-benar. Berarti kita, itu kalau di listrik ini ya, dia ya. Oke. Seperti rekan saya Pak Wahyu tadi ingatkan bahwa seperti di mobil diesel dia bawa vakum. Oke, siap. Nah, ini juga saya intip di dalam itu original apa memang sudah diubah, Pak? Sudah dirubah. Jadi sesuai selera begitu. Jadi, itu apa aja, Pak, yang sudah diubah joknya? Ya seperti joknya, backlightingnya itu apa namanya, door trim, segala itu sudah custom. Oh, custom begitu. Ya? Kalau setirnya pakai apa, Pak? Setirnya itu custom seperti itu, sporty gitu ya. Kalau bukan aslinya. Terus dashboard juga udah dibungkus juga custom. Semuanya, berarti biarpun dia mobil lawas, itu selera sih, listrik, semua tetap ya. Selera tes VW-nya tetap berani begini karena punya yang ori bener-bener. Dan dashboardnya masih selamat.
dari tahun 74. Oh, wow. Nah, ya jadi kita berani lah. That's good. Itu Iya, sesuatu yang iya. istimewa sih, keren, Iya. keren, keren. Oke, udah ditutup nih sekarang nih kap depannya. Tongkat sakti istirahat dong. Istirahat dulu dia, biarin. Nah, Pak, ini bisa dibilang VW listrik pertama di Indonesia yang sudah dikonversi ya. Nah, ini sebenarnya udah di maksimalnya atau mungkin ada upgrading lagi selanjutnya? Upgrade sih, karena dalam kenyataannya kita pernah kehabisan, kita pernah mogok ya. Nah ini lucu, mogok ya. Ya itu karena apa? Karena akinya itu masih pakai 12 volt aki. Oke ya, kalau kita ingin bertahan dengan 12 volt ya kita mesti cari cara lain supaya tidak bergantung kepada aki yang masih notabene aki basah itu ya. Jadi kita berpikir demikian. Dan dengan memodifikasi sangat minim, yaitu dengan penambahan saklar aja, saya bisa menghilangkan aki tersebut. Jadi sudah tanpa aki itu sudah bisa jalan, dan mogok bukan berarti kita nggak bisa apa-apa, kita melakukan sebentar, aki itu biarpun dilepas pun juga tetap bisa jalan. Karena apa? Sangat ironis kan, kita memiliki daya aki yang baterai yang besar, ya toh, tapi kehabisan baterai, kehabisan aki. Kenapa bisa begitu? Jadi kita hilangkan akinya. Nah, obrolan belum selesai, tapi terima kasih Pak Rudi untuk waktunya ngobrol-ngobrol seputar modifikasi konversi mobil listriknya ini. Nanti saya akan berlanjut teman-teman ke salah satu teman komunitas di Indonesia juga seputar kendaraan listrik bersama Mas Wahyu. Oke, obrolan masih berlanjut nih teman-teman, karena seputar konversi mobil listrik ini yang kedepannya mungkin bakal banyak mobil listrik di Indonesia. Kita perlu pengetahuan tentang peraturannya, regulasinya, dan segala macamnya. Nah ini saya undang satu lagi Mas Wahyu dari komunitas Cosmic, namanya Komunitas Sepeda Motor Listrik Indonesia. Yap. Nah ayo mari Pak Wahyu. Terima kasih. Selamat Apa siang. kabar? Baik, kabar baik. Oke, siap. Soal regulasinya, udah dikonversi seperti ini, kira-kira bisa street legal nggak sih kendaraan? Kalau menurut saya bisa selama diakomodir oleh undang-undangnya. Kalau sekarang belum tentu bisa, karena secara undang-undang itu yang tercantum adalah nomor mesin dan nomor rangka. Sementara nomor rangka tidak berubah, identifikasi mobil itu di nomor rangka, istilahnya VIN. Oh gitu. Vehicle Identification Number itu di mobil, itu terdaftar secara internasional. Tapi kalau secara safety, dari sepengetahuan Mas Wahyu, kira-kira sudah ada apa ya, peninjauan lebih jauh nggak sih dari pemerintah soal keamanannya, safety-nya soal di mesin konversi listrik ini, atau ya seperti apalah dari sudut pandang pemerintah? Kalau dari sudut pandang saya, jika ubahannya hanya semacam konversi aja dan tidak ada perubahan di rangka atau bodi secara berat, itu sebenarnya masih cukup aman. Dan kita juga melakukan semacam pembatasan daya dari motor listriknya supaya tidak melebihi banyak dari mesin yang aslinya dia. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya mesin aslinya katakanlah 100 HP ya, kita jangan merubah sampai 200 HP, itu udah pasti nggak safe ya. Tapi kalau kita misalnya merubah sampai 120 atau 80 sampai 120, saya pikir itu nggak akan ada masalah. Dan kita harus periksa emang benar-benar nggak ada robahan di ini ya, kayak kaki-kaki atau apa, atau segala macamnya. Jadi ya? masih sesuai dengan seperti motor mesin bensin biasa. Oke. Karena memang secara tampilan teman-teman, mobil ini tuh standar ala kadarnya gitu. Yang memang dikonversi atau diganti, diubah itu ya apa hanya ya, penggeraknya aja atau mesinnya lah kita bisa mesinnya bilang. aja. Kayak gitu. Oke, itu aja dari saya kali ini teman-teman Grid Otomotif. Boleh mungkin bisa share info dari Cosmic, bisa dilihat di Instagram, di Facebook, atau di mana, Mas? Cosmic kebanyakan di Facebook sih. Di Facebook, boleh. Facebooknya apa, Mas? Facebooknya Cosmic. Cosmic ya? Iya. Oke, bisa di follow Facebooknya Cosmic, nanti teman-teman biar bisa tahu infonya lebih lanjut tentang kendaraan yang sudah dikonversi jadi listrik mesinnya. Follow juga Instagramnya Grid Otomotif biar tahu soal perkembangan dunia modifikasi tanah air. Ya seperti satu ini nih VW nih ya, kasih komentar yang menarik juga tentang mobil lawas yang tenaganya kekinian banget pakai listrik. Jangan lupa like dan share, di subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.